Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi ini dan kita ini di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang bisnis impor. Jadi di toko kita itu ada beberapa produk yang kita langsung impor dari Cina bro. Jadi kerja sama temen ya, ada yang impor. Oke, jadi apa sih keunggulan dan kelemahan kalau kita jadi importir bro? Oke, kita pernah daftar itu komunitas impor dan belum impor-impor. Karena apa? Kuantitas yang harus dibeli itu harus banyak dan toko kita belum mumpuni lah kalau mau jual sebanyak itu gitu. Kita udah tanya beberapa macam di toko bangunannya kayak keran, slot, engsel, kita udah tanya langsung pabrik Cina, itu belinya harus banyak. Karena harusnya nih bro, kalau misalnya mau jadi importir, itu toko kita misalnya aneh impor nih, nah ini harus punya sales lagi buat nyebarin. Kalau jual di toko doang nggak mumpuni, makanya kita belum berani karena kita juga nggak punya sales buat nyebarin. Oke, jadi kita ngambil ke teman yang udah impor, dia memang punya gudang, terus dia punya sales ya, terus dia nyebarin ke beberapa daerah gitu, pakai salesnya dia gitu kan, mau online mau sales, jadi kita ngambil dari dia langsung. Oke, apa sih kelemahan jadi importir untuk saat ini bro? Saat ini loh ya, kalau kita ngomong sekitar tahun 2015, 2014, 2016 lah, antara itu kalau misalnya Mas Bro dari jadi importir, ngimpor barang dari Cina, itu Mas Bro bisa jadi orang kaya, sukses besar Mas Bro. Waktu itu 2015, tapi waktu itu kita belum sadar dan mungkin juga belum punya duit sih waktu itu. Jadi kita udah telat lah. Oke, kalau yang tahun itu kayak teman kita yang udah impor lama, itu udah berapa 7 tahun, 8 tahun yang lalu, itu mulai dari 8, sekarang itu udah gede bro impornya. Karena dia udah jadi rujukan toko-toko atau pedagang-pedagang atau grocery-grocery itu ngambil dia berat gitu. Jadi udah jadi rujukan. Jadi dia mau impor apa aja dengan jumlah berapa aja, dia oke aja. Impor. Karena udah tinggal buang-buangin kan gampang itu barangnya. Tapi kalau yang awal nih kayak punya kita nih, kita itu sulit. Yang pertama itu menentukan apa yang mau dijual. Terus yang kedua, kalau kita udah dapat nih apa yang mau dijual, nah kita lihat di marketplace itu harganya berapa nih misalnya. Kita kan ngambil dari Cina, oh harganya masuk. Terus pas kita tanya, kita harus beli sekian ribu, sekian puluh ribu, sanggup nggak kan gitu. Dan jangan-jangan nanti kita udah ambil nggak laku-laku karena pemula ya, akhirnya barangnya mangkrak kan gitu. Iya laku lama kan ya, nggak muter-muter kan, modalnya itu mandek modalnya seperti itu. Itulah salah satu kelemahan impor sekarang. Dan kalau Mas Bro itu yakin bisa jual barangnya dengan cepat, atau Mas Bro itu agen atau punya sales, itu bagus banget bro. Jadi itulah tujuan dari importer yang sebenarnya. Jadi Mas Bro itu impor itu bisa ngebuang lagi, nah itu Mas Bro bisa sukses di situ. Tapi kalau yang nggak yakin bisa ngebuang lagi, aduh pikir-pikir lagi bro. Kelemahan yang pertama itu. Kelemahan yang kedua untuk mau jadi importer saat ini saingannya itu banyak banget bro. Jadi mulai sejak tahun 2018, 2019 tuh banyak muncul komunitas impor, banyak banget. Jadi macam-macam lah, banyak banget pokoknya. Ya mungkin yang Mas Bro yang udah sering iklan yang itu ya kan, yang itu. Tapi istilahnya itu banyak, ada puluhan komunitas impor itu bro, yang Mas Bro itu mungkin nggak tahu. Dan setiap dari mereka itu merekrut member-member baru. Jadi apa? Jadinya gini, Mas Bro harus kuat-kuatan modal. Kalau udah punya saingan gede seperti itu, kuat-kuatan modal. Jadi karena yang dari pabrik di Cina sana, itu yang beli kuantiti paling besar, itu harganya paling murah. Itu udah pasti, ini bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau Mas Bro beli 1000 piece, harganya misalnya 10.000, terus komputer Mas Bro beli 10.000, dia bisa dapat harga 8.000. Itulah ya bahasanya. Nah, jadi kalau udah sampai sini ya, nanti jangan-jangan misalnya produknya sama, Mas Bro bisa ingatnya, Mas Bro modal 10.000, dia modal 8.000. Kalau dia jual 10.000 gimana? Masa Mas Bro jual 10.000? Kan nggak mungkin. Ya, jadi karena terlalu banyak saingan, jadi seperti itu bro. Jadi kalau misalnya importer itu harusnya cari barangnya impor yang belum banyak teman-teman importer yang udah senior misalnya, yang udah lama-lama tuh impor, Mas Bro impor. Karena apa? Di marketplace tuh sekarang perang harga loh.
Jadi di Shopee nih misalnya, kita pernah waktu itu mau impor garam Himalaya waktu itu. Belum banyak. Tapi waktu kita pelajari lagi kok tiap hari ada nambah banyak, penjualan nambah lagi dan harganya semakin murah. Tadinya sekilo itu setengah kilo itu ada yang jual 35. Terus ada yang jual 30, ada yang jual 25, ada yang jual semakin murah, Bro. Aduh, gimana nih? Jadi nggak modal kalau misalnya beli itu minimal 1 ton. Itu harganya juga harga paling tinggi 1 ton. Kalau ada komputer yang beli 10 ton garam Himalaya itu, ya ini udah ngepot-potan kita. Kan gitu, Bro. Itulah kelemahan yang kedua. Jadi kelemahan yang pertama itu kuantitinya harus banyak. Terus yang kelemahan yang kedua itu kompetitor sekarang udah banyak. Terus kelemahan yang ketiga itu biasanya itu mentor dari komunitas impor itu ilmunya nggak ngasih secara total, Bro. Jadi dia bilang udah lakukan aja gitu. Biar kita langsung aja, nggak mau ngasih ilmu totalnya, semuanya itu nggak dikasih. Dia masih ada yang disembunyiin, Bro. Karena apa? Karena halo, iya Pak, salam Pak. Iya Pak, gimana? Oh iya, siap. Di mana Pak? Coba di WA dulu Pak alamatnya coba. Ditunggu Pak ya. Ya oke. Oke, karena apa? Soalnya ada yang telepon tadi. Karena apa? Karena yang kita tangkap itu mentor-mentor di komunitas impor itu rata-rata juga main di importir, Bro. Jadi istilahnya apa? Istilahnya itu kalau misalnya kita masuk gabung, itu kan otomatis yang pertama memang nguntungin dia udah jadi forwarder kan, misalnya dia dapat duit dari ongkos kirim. Tapi dalam kasus lain juga kita juga mungkin bisa jadi saingannya, itu karena dia main juga impor kan gitu ya. Jadi seperti itu, Bro ya. Itu kelemahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga ya. Terus kelemahan yang keempat, modalnya harus gede. Itu udah jelas, untuk masuk ke komunitas impor modalnya harus gede. Dan biasanya ada nih masuk komunitas impor itu modalnya nggak gede. Mau jadi importir itu modalnya nggak gede. Iya, bisa impor 1 juta doang, bisa. Tapi mau apa impor 1 juta doang, kan? Dapat produk apa gitu 1 juta itu? Misal kita mau jual sepatu, impor 1 juta, dapat berapa biji? 10 biji, 20 biji. Oke, harganya berapa? Terus dijualnya justru berapa? Bisa nggak saingan sama orang yang udah beli 10.000 piece? Hah? Nggak bisa, Bro. Jadi itu waktu itu kita tertarik masuk komunitas impor itu, bisa kok modal 1 juta pun sudah bisa impor. Iya, memang bisa impor. Tapi mau dipakai sendiri, beli sepatu 10 misalnya 20 biji gitu, mau dipakai sendiri tuh sepatu 20 biji, ya udah terserah. Kalau mau dipakai sendiri terus mau dibagi-bagi. Tapi kalau mau dijual lagi berat, Bro, karena teman-teman kita yang udah duluan ngimpor itu dia belinya udah ratusan bahkan ribuan piece. Dengan kalau misalnya SAR tadi, semakin banyak dia order, semakin murah harganya, kan gitu, Bro. Jadi komunitas impor itu pasti modalnya gede kalau Mas Bro mau serius di situ. Nah, itu kan kelemahannya. Kelebihannya juga ada, Bro. Kelebihannya apa? Sekarang itu semua banyak banget barang-barang di marketplace itu dia yang jual itu dari importir, Bro. Jadi teman-teman kita kok bisa nih jual-jual barang-barang murah, dapat barang dari mana? Dia impor dari Cina, Bro. Jadi kalau kita bisa impor itu kita dapat barang fresh, harga murah, ya barang fresh, harga murah terbaru gitu. Jadi kita bisa istilah itu menguasai pasar gitu. Kalau Mas Bro itu impor, daripada Mas Bro itu kulak di grosir jual lagi gitu. Pasti lebih mahal harganya dan istilahnya dia udah sortiran, bukan new lagi. Yang baru-baru biasanya udah langsung dijual. Terus kelebihan yang kedua kalau Mas Bro itu komunitas impor, itu Mas Bro bisa langsung motong jalur. Jadi habis dari pabrik, Mas Bro langsung jual ke konsumen. Jadi beda kalau kita beli di distributor, terus harus ke agen, ya Mas Bro baru jual ke konsumen. Kan terlalu lama tuh. Kalau importer tuh dia bisa motong. Karena sekarang udah ada marketplace. Beda kalau zaman dulu ya. Zaman dulu impor itu harus diambil agen dulu, dia harus disebarin sales. Kalau sekarang bisa langsung, Mas Bro impor langsung jual. Jadi harganya bisa murah banget. Seperti itu ya.
Itu keunggulan yang kedua. Terus keunggulan yang ketiga Mas Bro, keunggulan yang ketiga itu Mas Bro bisa cepet jual barang yang booming. Jadi nggak usah, karena apa? Kalau misalnya barang ini kira-kira mau booming nih, apa nih? Dulu yang apa ya, yang gangsing yang di sini, gitu apa namanya nggak tahu. Nah itu kan harganya 10.000 ya, padahal kulaknya 500 nih, 500 perak nih dari sana. Dijual 10.000, untungnya berapa kan gitu kan Mbak ya. Dan kalau misalnya Mas Bro itu bisa dijual sendiri, gila-gilaan kan, bisa laku berapa puluh ribu piece gitu ya, yang kecil-kecil seperti itu, yang gangsing gitu, itu Mas Bro bisa langsung beli Pajero Sport kan gitu. Oke, itu bisa langsung jual barang-barang yang viral bro, karena di Cina apaan aja ada. Seperti itu. Jadi keunggulannya juga banyak sih keunggulan impor kalau Mas Bro itu berani dan Mas Bro itu punya tim lah bahasanya buat jualnya gitu. Kalau nggak punya tim ya punya marketplace yang istilahnya udah gede gitu ya, udah punya akun di Shopee atau di Tokped yang udah gede, itu berani. Kalau kita jujur belum berani bro, belum berani, karena waktu itu kita tanya itu handle pintu itu minimal per pemesanan tuh harus 300 piece, padahal handle pintu sehari pun belum tentu laku di toko ya. Tapi memang kalau kadang laku langsung 4, 5 kalau dia bangun rumah. Tapi kan lama gitu lagunya, 300 piece itu bisa berapa tahun gitu ya. Tak hitung bisa 3 tahun nih baru habis. Lagian nanti kalau udah expired, barangnya udah misalnya dalamnya karat, kan udah bisa dipakai, wah udah nggak bisa. Harusnya kalau yang pemborong itu mau berani impor ya. Jadi kalau pemborong itu berani impor, berani. Jadi kalau pemborong itu pas, kalau toko bangunan kayak saya nih nggak bisa. Kita tak pikir-pikir lama itu nggak bisa, nggak nyampe waktu buat jualnya bro. Tapi kalau pemborong mungkin bisa, dia udah punya planning bikin perumahan 60 unit gitu, dia beli slotnya berapa gitu kan, yang sales segala macam, itu berani bisa itu impor, dapat harga lebih murah, itu murah banget daripada beli di toko bangunan ya kan, langsung impor gitu, wih ganteng, gede. Jadi pemborong aja kita ya, baru member impornya bisa kepake nih. Atau kalau misalnya masuk tuh sales yang kan di toko kita suka ada sales yang datang nawarin produk barang-barang, nah, itu impor berani itu, karena apa, dia megang beberapa toko ya. Misalnya kita tadi slot tadi yang sale minimal beli 300, udah kita beli 300, harganya murah, misal 40.000 gitu kan. Nah, padahal di sini di store di toko 80 kan, 2 kali lipat, 40.000 untungnya. Toko jual 120.000, begitu ya misalnya, atau 110.000 di toko. Kalau misalnya dia megangnya itu 50 toko, berani, ya betul nggak? Nah gitu, jadi istilahnya tuh kayaknya member impor itu hanya buat orang-orang seperti itu kayaknya. Ya gitulah, kita udah pernah daftar dulu dan buat pengalaman aja ya. Walaupun ada minusnya buat kita, tapi kemungkinan keunggulan tadi juga buat Mas Bro itu lebih menguntungkan gitu. Jadi ambil aja bro, kalau misalnya Mas Bro itu memang benar-benar bisa. Tapi kalau kita memang belum bisa, bukan nggak bisa ya, tapi belum bisa. Mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini Mas Bro. Sampai ketemu di video berikutnya.